Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Para peserta kajian Tazkiyatun Nufus yang dirahmati Allah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul kembali di ruang Zoom ini kegiatan kajian dalam kajian Tazkiyatun Nufus. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Pada eh, pagi menjelang siang ini kita akan mengkaji atau membahas kajian pencucian jiwa atau tazkiyatun nufus. Sekarang kita masuk pada bab adabus suhbah wal ukhuwah wa muasyaratul khalqi. Adab-adab berteman, adab-adab persaudaraan dan muamalah dengan orang lain. Dalam kitab ini dikatakan bahwasanya persatuan, persaudaraan itu buah daripada akhlak yang baik. Sedangkan perpecahan, permusuhan, pertikaian itu buah dari akhlak yang buruk. Kenapa? Karena akhlak yang baik itu akan melahirkan kecintaan, persatuan, persaudaraan, kesesuaian, ya, persamaan. Sedangkan akhlak yang buruk itu melahirkan atau menghasilkan kebencian, ya, permusuhan, pertikaian, pertentangan, ya, dan sebagainya. Oleh karena itu, tidaklah dipungkiri bahwasanya akhlak yang baik itu memiliki keutamaan-keutamaan yang sangat banyak. Ya, bahkan hadis-hadis Nabi banyak yang menjelaskan kepada kita tentang keutamaan akhlak yang baik. Ya, akhlakul karimah. Sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang sahih, beliau bersabda, ma min syai'in asqal, ya, ma min syai'in asqal fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min khuluqin hasan, min khuluqin hasan. Tidak ada sesuatu yang lebih berat pada timbangan amal seorang mukmin pada hari kiamat yang melebihi daripada akhlak yang baik. Artinya tidak ada satu amalan, satu perbuatan yang lebih berat nanti yang menjadi amal, yang menjadi timbangan yang akan ditempatkan di timbangan amal seorang mukmin pada hari kiamat yang melebihi dari beratnya timbangan akhlak yang baik. Jadi hadis ini sangat jelas sekali bahwasanya akhlak yang baik itu merupakan satu amal ibadah yang sangat berat nanti timbangannya pada hari akhirat kelak. Oleh karenanya, umat Islam, azakumullah, maka hendaklah kita berupaya untuk memiliki akhlak yang baik. Bagaimana kita bermuamalah dengan orang lain dengan cara yang baik. Ya, karena dengan akhlak yang baik itulah kita akan saling menghargai, saling bersaudara, eh, saling apa namanya, saling cinta mencintai di antara kita, ya, saling bersatu, ya. Sedangkan akhlak yang buruk itu, ya, justru sebaliknya dia akan menyebabkan orang itu saling bermusuhan, ya, saling bertikai, ya, saling apa namanya, tidak ada keserasian, tidak ada kesamaan dan seterusnya.
Oleh karenanya kita berupaya sedapat mungkin untuk memiliki akhlak yang baik, berusaha sedapat mungkin untuk menjadikan diri kita adalah orang-orang yang memiliki akhlakul karimah. Ingat, bagaimana hadis tadi bahwasanya akhlakul karimah adalah satu amalan perbuatan yang akan ditimbang nanti pada hari akhirat. Di amalan timbangan kita yang mana akhlakul karimah ini adalah merupakan amalan yang terberat dibandingkan dengan amalan-amalan yang lainnya. Iya, ikhwatal Islam, azakullah. Ya, jika sekiranya kita anggaplah kita memiliki ibadah kita yang kurang, maka jangan sampai akhlak kita yang jelek. Jangan sampai akhlak kita yang kurang juga. Ya, oleh karena itu maka kita hendaklah menghiasi diri-diri kita dengan akhlakul karimah. Disebutkan dalam hadis yang lain, Nabi bersabda, "Inna ahabbakum ilayya wa aqrabakum minni majlisan yawmal qiyamah ahasinukum akhlaqa." Sungguhnya orang yang paling saya cintai, kata Nabi, dan orang yang paling dekat kedudukannya dariku pada hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Subhanallah. Jadi Nabi itu sangat menyukai dari kita adalah dari akhlak kita. Ya. Jadi yang menjadi barometer Nabi cinta kepada kita, menjadi ukuran Nabi cinta kepada kita, itu karena akhlak kita. Bahkan yang menjadi barometer ukuran kita kelak kedudukan kita akan dekat bersama Nabi, tempat kita akan berdekat dengan Nabi pada hari akhirat di surganya, yaitu dilihat dari akhlak kita. Ukurannya adalah akhlak kita. Ya, oleh karena itu, ikhwatul Islam, azakumullah, marilah kita berupaya untuk bagaimana menjadikan kita orang-orang yang berakhlakul karimah agar kita dicintai oleh Nabi dan agar kita menjadi orang yang terdekat bersama Nabi nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni majlisan yawmal qiyamah masawikum akhlaqa. Sebaliknya kata Nabi, orang yang paling saya benci dan orang yang paling jauh posisinya dariku pada hari kiamat di surga nanti adalah ya yaitu yang orang yang jauh dariku kedudukannya nanti pada hari kiamat adalah orang yang paling baik, paling buruk akhlaknya, paling buruk akhlaknya. Jadi sebaliknya, sedangkan orang yang buruk akhlaknya atau orang yang paling buruk akhlaknya orang yang sangat dibenci oleh Nabi dan orang yang sangat jauh kedudukannya dari Nabi, posisinya dari Nabi pada hari akhirat kelak. Ya, ini ikhwat Islam, azakumullah. Ya, jadi sekali lagi ya tentu kita sebagai manusia ingin bersama dengan Nabi di surganya, ingin berdekatan dengan Nabi, ingin apa namanya mendapatkan syafaat dari Nabi, kecintaan dari Nabi, maka tidak lain dan tidak bukan kita harus apa namanya menjadikan diri kita menjadi akhlak memiliki akhlak yang baik, ya akhlak yang baik. Ya tentu akhlak yang baik ya banyak ya. Akhlak yang baik itu tentunya banyak ya. Saya pikir kita sudah tahu semua ya apa itu akhlak yang baik. Ya akhlak yang baik misalnya kita membantu orang, ya itu akhlak yang baik, kita sabar, syukur, ya tidak menzolimi orang, tidak mencela orang, tidak mengambil haknya orang, ya itu di antara akhlak-akhlak yang baik. Itu di antara akhlak-akhlak yang baik. Ya. Kemudian hadis yang berikutnya, bahwasanya Nabi pernah ditanyakan tentang amalan yang banyak memasukkan seseorang masuk ke dalam surga. Ya, amalan apa yang banyak
menyebabkan seseorang itu masuk dalam surga. Apa kata Nabi? Taqwallah wa husnul khuluq. Ya, yaitu takwallah, ketakwaan kita kepada Allah dan akhlak yang baik. Ini amalan ya, yang banyak memasukkan orang ke dalam surga itu karena takwanya kepada Allah dan akhlak yang baik. Ya, jadi bukan cuma sekedar takwa kepada Allah, tetapi apa namanya, memiliki akhlak yang baik. Ya, jadi takwa kepada Allah artinya artinya kita takut kepada Allah dengan menjalankan syariat Allah, meninggalkan larangan Allah, dan juga kita memiliki akhlak yang baik, yaitu bagaimana kita bergaul dengan orang lain dengan cara yang baik, bermuamalah dengan orang lain dengan cara yang baik. Inilah yang insya Allah akan menyebabkan kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya adalah cinta, kita mencintai orang lain karena Allah. Ya, jadi kita cinta, suka kepada orang lain itu, ya kepada seseorang itu bukan karena hartanya kita cinta, bukan karena jabatannya, bukan karena kedudukannya, bukan karena, tapi kita cinta karena Allah, karena dia adalah orang yang, ya, karena dia adalah orang yang bertakwa kepada Allah, karena dia orang Muslim, orang mukmin, orang yang taat kepada Allah, maka kita cinta dia semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya, bukan karena apa-apa, bukan karena dia memberikan kita sesuatu, bukan karena kita ada tujuan-tujuan ke dunia, tidak. Tapi kita cinta dia karena dia orang Muslim, orang yang beriman, orang yang bertakwa, karena dia orang yang mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bunyinya, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ya, ada 7 golongan yang mana Allah Subhanahu Wa Taala akan melindungi nanti 7 golongan tersebut pada hari kiamat di bawah naungan Allah, yang pada saat itu tidak ada naungan perlindungan kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala saja. Di antaranya Nabi menyebutkan rajulani tahabba fillah ijtama ala dzalika wa tafarraqa alaih, yaitu 2 laki-laki yang saling mencintai karena Allah, mereka bertemu karena Allah, dan dia berpisah, dan mereka berdua berpisah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini bukan cuma 2 laki-laki ya, 2 perempuan juga. Ya, yang mana dia bertemu, berpisah karena Allah. Artinya bertemu itu dilandasi karena dia ketaatan kepada Allah, misalnya bertemu dalam rangka misalnya menghadiri majelis ilmu, misalnya dia bertemu dia bertemu misalnya dalam rangka beribadah kepada Allah, lalu dia berpisah pun juga demikian karena Allah. Ya, berpisah dia setelah dia melaksanakan misalnya kegiatan keagamaan, taklim, majelis taklim, ada misalnya kegiatan ibadah, lalu dia berpisah. Nah, itu salah satu jenis golongan yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari akhirat kelak nanti di padang mahsyar, yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tentu kita pada hari akhirat sangat membutuhkan perlindungan Allah, karena yang bisa melindungi kita hanyalah Allah. Ketika itu tidak ada tempat berlindung pada saat itu di padang mahsyar, yang mana matahari sangat dekat sekali di kepala kita. Kurang lebih ada mengatakan kurang lebih cuma 1 kilometer saja jaraknya dari kepala kita. Ada orang yang sampai tenggelam dengan air keringatnya, begitu panasnya peristiwa pada saat itu. Maka di antara golongan yang mendapatkan perlindungan dan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari ganasnya, kengeriannya peristiwa padang mahsyar adalah orang yang saling bertemu karena Allah, berpisah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatal Islam, azakumullah. Oleh karena itu, marilah kita di sini pentingnya memiliki teman-teman yang baik, memiliki teman-teman yang senantiasa mengajak kita kepada kebaikan, mengajak kita kepada tempat majelis taklim, mengajak kita untuk sama-sama beribadah kepada Allah, untuk sama-sama
untuk saling ingat, mengingatkan karena Allah, mengingatkan kepada kebaikan, mengajak kepada kebaikan. Ya, ini yang harus kita cari. Ya, jangan kita berteman dengan teman-teman yang rusak, teman-teman yang buruk akhlaknya, teman-teman yang mengajak kita berbuat perbuatan dosa dan kemaksiatan. Nauzubillah. Sebagaimana hadis Nabi, almar'u ala dini khalili. Seseorang itu tergantung daripada akhlak temannya. Artinya seseorang itu dapat mempengaruhi teman yang lain. Ya, teman kita dapat mempengaruhi kita. Oleh karenanya jangan sampai kita terpengaruh oleh teman-teman kita yang buruk akhlaknya itu. Ya, nauzubillah min zalik. Bukan berarti kita tidak mau berteman. Silakan kita berteman, silakan kita mencari teman, tapi carilah teman-teman yang baik akhlaknya, yang baik agamanya. Sebagaimana kata Nabi, "Falyanzur ila man yukhaliluhu", maka hendaklah seseorang itu melihat kepada siapa dia berteman, artinya mencari dengan siapa dia berteman. Ini karena jangan sampai kita terpengaruh dengan teman-teman yang jahat, teman-teman yang tidak ada obsesinya terhadap kehidupan akhirat, teman-teman yang lupa kepada Allah. Nauzubillah min zalik. Ya, ikhwatal Islam, azakullah, ini yang harus kita pahami bersama. Kemudian dalam hadis Nabi SAW disebutkan, haqqat mahabati lil muhtahabbina fiyah. Ya, dalam hadis qudsi Allah berfirman bahwasanya Allah mengatakan telah wajib, artinya saya telah berkewajiban mencintai orang-orang yang saling mencintai karena aku. Ya, artinya sudah kewajiban bagi Allah untuk mencintai siapa saja yang saling mencintai karena Allah. Ya, jadi kalau kita punya teman, punya kelompok-kelompok teman, yang mana kita saling cinta mencintai di antara kita karena Allah, maksudnya karena Allah itu kita mencintainya bukan karena kita melihat dia orang kaya, ya kita suka bersama dengan dia, bukan karena kita lihat dia punya posisi, kedudukan, pangkat, jabatan, punya ini dan ini dari kehidupan dunia, tidak. Tetapi kita ya berteman itu karena kita sama-sama ingin mentaati Allah, sama-sama menjalankan ibadah kepada Allah, sama-sama untuk saling menasihati dalam kebaikan, sama-sama untuk mengajak kepada kebaikan. Iya, maka pertemanan kita ini, kecintaan kita ini dibangun di atas kecintaan kepada Allah, karena Allah mencintai kebaikan kan? Iya, Allah tidak mungkin tidak mencintai kebaikan. Allah pasti mencintai kebaikan, mencintai orang yang taat kepada Allah. Allah mencintai orang yang saling menasihati kepada kebaikan. Allah senantiasa cinta kepada orang yang mengajak kepada kebaikan. Allah Subhanahu wa taala sangat cinta kepada orang yang menghadiri majelis-majelis kebaikan, majelis-majelis agama, ya, majelis-majelis ilmu. Di situ dibacakan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis nabinya, itu Allah suka. Makanya kalau kita berteman dengan mereka, ya kita bersama-sama dengan mereka, kita cinta mereka karena dia rajin beribadah, kita cinta kepada mereka karena dia taat kepada Allah dan Rasulnya, karena dia suka menuntut ilmu agama, suka belajar, suka membaca Al-Quran, suka menolong orang dan seterusnya. Maka kita mencintai mereka itu karena Allah, bukan karena dunia, ya bukan karena hartanya, bukan. Maka kalau sikap kita begitu terhadap saudara kita atau terhadap sahabat kita, terhadap teman kita, maka Allah pun sudah wajib mencintai kita. Allah pun sudah pasti mencintai kita. Ya. Kalau Allah sudah mencintai kita, insya Allah, maka Allah Subhanahu wa taala yang memberikan apa yang kita cintai, apa yang kita inginkan, kan? Kan begitu logikanya kan? Kalau kita disukai sama orang, kalau kita disukai sama orang, maka apa yang kita inginkan kepada orang itu kita diberikan kan? Karena orang itu suka kepada kita. Nah, misalnya kalau kita disuka sama orang tua kita atau disuka kepada pimpinan atau bos kita, apa yang kita minta dikasih sama orang tua kita, dikasih sama bos kita. Karena apa? Karena bos kita suka kepada kita, orang tua kita suka kepada kita. Tetapi sebaliknya, kalau bos kita tidak suka kepada kita, orang tua kita tidak suka kepada kita, ya kita minta tidak dikasih. Iya, kita minta tidak dikasih kan, begitu.
Makanya kalau kita ingin diperhatikan oleh Allah, ingin mendapatkan bantuan dari Allah, maka kita harus juga memperhatikan Allah, membantu Allah. Apa maksudnya memperhatikan Allah, membantu Allah? Bukan kita membantu Allah secara langsung karena Allah tidak butuh bantuannya. Allah tidak butuh perhatian dari kita. Yang dimaksud adalah kita memperhatikan hak-haknya Allah. Kita memperhatikan hamba-hambanya Allah. Apa hak-haknya Allah Subhanahu wa taala ya? Kita menjalankan perintah Allah, kita menjalankan sunnah Rasulullah, ya, kita menjalankan mengerjakan apa yang Allah suka. Itu namanya kita memberikan perhatian kepada Allah atau memperhatikan Allah, membantu agama Allah. Ya, di antara kita membantu agama Allah adalah kita mempelajari agama Allah. Ya, kita belajar agama, Al-Quran, Sunnah Nabi, kita pelajari perkara-perkara agama, kita pelajari, kita amalkan perkara-perkara agama, amal-amal agama, ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan, kita amalkan, kita sampaikan, kita bela agama Allah, kita bela sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jamaah sekalian. Kemudian yang berikutnya wahaqqat mahabbati lil mutabadilina fiyya. Dan saya wajib mencintai orang-orang yang saling memberi karena aku. Ya, saling memberi hadiah, saling membantu karena aku. Jadi, kalau kita ingin mendapatkan kecintaan dari Allah, maka hendaklah kita saling memberi hadiah itu karena Allah, bukan karena riya, bukan. Kita membantu orang itu semata-mata karena Allah, mencari ridha Allah, mencari pahala Allah. Kita bersedekah, ya, membantu orang, ya, itu karena Allah, bukan karena siapa-siapa, bukan karena kita ingin mencari kehidupan dunia, bukan kita ingin ada yang kita inginkan dari kehidupan dunia, ya, bukan kita ingin disebut-sebut sebagai orang yang dermawan, bukan kita ingin dilihat apa yang kita lakukan oleh orang lain, tapi semata-mata kita menjalankan ini perintah Allah, karena Allah yang menyuruh kita untuk berinfak, menyuruh kita untuk bersedekah, membantu orang lain. Nabi kita juga menyuruh kita untuk saling tolong menolong dan seterusnya. Maka landasilah tolong menolong kita itu atau saling memberi itu, saling bersedekah itu semata-mata karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Semata-mata untuk mencari ridho Allah dan pahala insya Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu landasannya semata-mata lillah, ikhlas semata-mata karena Allah, itu landasannya dalam kita saling memberi, saling membantu orang lain, maka Allah wajib memberi bantuan kepada kita. Maka Allah pun sangat cinta kepada kita, maka Allah pun akan membantu kita. Ya kan disebutkan dalam hadis yang lain, Allahu fi auni al-abdi, maka al-abdu fi auni akhihi. Allah itu senantiasa menolong hambanya selama hambanya itu menolong saudaranya. Iya, kalau kita ingin mendapatkan pertolongan dari Allah, bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, maka bantu saudara kita. Saudara kita yang butuh kebantuan, bantu mereka. Jangan kita biarkan mereka, apalagi mereka sangat membutuhkan bantuan. Ya, tentu bantuan dalam kebaikan, ya, bukan dalam kemaksiatan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan. Ya, dan dalam ketakwaan, dan janganlah tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Jadi selama itu kebaikan maka bantu. Kita bantu orang-orang yang membutuhkan bantuan. Dalam dakwah kita bantu agar bagaimana dakwah ini bisa tersebar. Dalam ilmu bagaimana ilmu bisa tersebar kita bantu. Dalam pendidikan, dalam pengajaran agar bagaimana ilmu ini orang bisa belajar kita bantu. Yang kita punya tentunya. Ya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Orang yang butuh makan misalnya kita bantu mereka agar mereka bisa makan seandainya mereka tidak ada uangnya, ya, insya Allah kalau kita, tapi sekali lagi kita bantu itu bukan karena siapa-siapa tapi karena Allah yang perintahkan kita untuk tolong menolong, karena Nabi yang memerintahkan kita untuk saling tolong menolong, ya, semata-mata mencari pahala dan ridho Allah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya wa haqqat mahabbati lil mutazawirina fiyya. Kemudian kata Allah dalam hadis qudsi, saya wajib mencintai orang yang saling
mengunjungi berziarah karena aku. Ya, ini nih silaturahim ya. Silaturahim kalau kita berziarah menemui saudara kita semata-mata karena Allah. Ya, bukan karena keduniaan, bukan karena semata-mata urusan pekerjaan, bukan, tapi kita mencintai karena dia adalah orang yang soleh, orang yang baik, orang yang soleha misalnya. Ya, bagaimana seorang wanita mengunjungi saudarinya, wanita yang lain, saudari muslimahnya yang lain, ya kita datangi rumahnya misalnya, atau kita bertemu di sebuah tempat misalnya, ya dalam apa namanya, dalam rangka saling menziarahi, ya saling bersilaturahmi, saling memperkerat tali persaudaraan kita. Itu mesti dibangun di atas keimanan, ya keikhlasan, bukan karena tujuan-tujuan pekerjaan, bukan karena tujuan-tujuan keduniaan, bukan tujuan-tujuan apa namanya sekedar mendapatkan keuntungan, bukan. Tapi semata-mata karena dia orang yang baik, misalnya karena dia orang yang taat beribadah misalnya, karena dia orang yang senantiasa mengajak kepada kebaikan, atau orang yang cinta kepada kebaikan, orang yang mau misalnya orang yang cinta kepada agama misalnya. Ini jadi ziarah kita itu saling tukar menukar ziarah, kunjungan, saling bertamu, saling bertemu, itu betul-betul murni karena Allah. Ya, kalau ini yang menjadi landasannya semata-mata karena Allah, semata mencari ridho Allah dan pahala di sisinya, maka Allah pun akan mencintai kita. Ya, maka Allah pun akan mencintai kita. Maka Allah SWT akan menjadikan kita menjadi orang-orang yang terus saling eh, kita mencintai karena Allah. Allah Subhanahu Wa Taala pun akan memberikan kepada kita eh, bermacam-macam pahala nikmat, ya di sisinya di dunia ini, lebih-lebih di hari akhirat. Ya Allah siapkan ganjaran-ganjaran yang begitu besar. Kemudian yang terakhir jemaah sekalian, satu hadis lagi yang berkaitan tentang pentingnya kita menjaga persaudaraan di antara kita, bagaimana kita menjaga persatuan dan bermuamalah kepada orang lain, khususnya kepada seorang muslim di antara kita. Hadis Nabi, "Ausaqu ural iman an tuhibballah, an tuhibba fillah, wa tabghudha fillah." Ya, bahwasanya simpul atau ikatan iman, ya ikatan keimanan yang paling kuat, yang paling kokoh adalah kita mencintai karena Allah dan kita benci karena Allah. Ya, kita mencintai karena Allah dan benci kepada karena Allah juga. Ya, itu adalah simpul keimanan yang paling kuat. Jadi iman itu ibarat simpul-simpul ya, ikatan-ikatan. Ya, maka yang paling terkuat adalah simpul keimanan itu, yang paling terkuat adalah kita mencintai karena Allah dan membenci karena Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi kita bagaimana ini penjelasannya? Kita mencintai karena Allah, mencintai seorang karena Allah karena orang itu taat kepada Allah, itu maksudnya. Sedangkan kita benci seseorang karena Allah karena orang itu bermaksiat kepada Allah. Ya. Kenapa kita suka kepada orang itu? Ya karena dia orang yang taat kepada Allah. Ya, orang yang senantiasa menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Yaitu kita cinta, begitu. Itu namanya cinta karena Allah. Sedangkan kita membenci seseorang karena Allah, kita benci seseorang itu karena dia misalnya berbuat maksiat, kita benci karena Allah juga, bukan karena siapa-siapa. Kenapa kita benci? Karena dia berbuat maksiat, dan kemaksiatan itu kan tidak disukai oleh Allah. Ya, ini namanya cinta karena Allah, cinta seseorang kepada seorang karena Allah, membenci seseorang karena Allah. Kita membenci seorang itu bukan karena orang itu tidak ada hartanya, tidak ada kedudukannya, tidak ada pangkatnya, atau jangan kita benci dia karena dia orang miskin misalnya, orang tidak ada apa-apa, jangan, tidak boleh. Kita tuh benci dia kalau dia berbuat maksiat. Ya, tetapi kalau dia orang yang taat, meskipun dia orang miskin, meskipun dia orang tidak ada hartanya, kita harus cintai dia karena dia orang yang taat beribadah. Itu yang menjadi ukurannya. Ya, ikhwatul Islam, azakumullah. Jadi seandainya orang itu berkumpul kepadanya dua, artinya dia dia juga berbuat kebaikan dan juga dia berbuat kemaksiatan, maka kita
cintai dia di satu sisi karena ketaatan kepada Allah, namun di sisi lain kita juga benci dia seandainya dia berbuat kemaksiatan. Jadi kita harus adil melihat seseorang itu. Jangan kita tidak adil. Iya, ikhwatal Islam, a'azakumullah. Iya, itu yang harus kita perhatikan ya. Ikhwatal Islam, a'azakumullah. Iya, kemudian kalau ada seseorang yang berbuat keburukan ya, dan dia menyesali ya keburukan tersebut, ya namanya manusia kan, namanya manusia pasti ada namanya kesalahan dan dosa ya. Tidak ada manusia yang tidak lepas daripada perbuatan kesalahan dan dosa. Pasti ada perbuatan dosa dan kesalahannya. Karena kita bukan malaikat. Nah, maka kita tetap mencintai dia. Karena apa? Karena dia masih seorang muslim. Ya meskipun dia berbuat dosa ya tetap ya kita cintai dari satu sisi dia dia orang muslim. Di sisi lain kita benci dia karena perbuatan dosanya. Yang kedua, seandainya dia menyesal atas perbuatan dosanya itu, maka kita tutup aibnya, jangan kita umbar aibnya. Kita ceritakan ke orang, kita buka aibnya orang tersebut, jangan. Karena dia menyesal, ya dia menyesali perbuatan tersebut, dia bertobat kepada Allah. Oleh karena itu kita seolah-olah tidak tahu apa yang dia lakukan itu dari perbuatan dosanya itu, karena dia sudah menyesali. Kita tutup ya sebagaimana kan hadis Nabi, man satarallahu musliman satarallahu yakni satarallahu aibahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutup aib saudaranya di dunia, maka Allah akan tutup aibnya di dunia dan di hari akhirat kelak. Iya, jadi jangan kita buka aib saudara kita. Apalagi itu dia orang yang sudah orang-orang baik ya, tapi namanya manusia kan ada namanya ketergeliciran, kekhilafan, akhirnya dia berbuat dosa, namun dia segera bertobat, dia menyesal atas dosanya, kita tutupi aibnya. Jangan kita buka aibnya, jangan kita bongkar aibnya. Ya, kecuali kalau dia terus-menerus dalam perbuatan kemaksiatan itu, dia tidak ada penyesalan, tidak mau bertobat, ya maka kita harus nampakkan kepada dia, bahwasanya kita benci kepada dia. Ya, dengan apa? Dengan kita tidak bergaul bersamanya misalnya. Karena apa? Karena dia betul-betul terus-menerus dalam perbuatan dosanya. Justru dia senang dalam perbuatan dosanya, tidak merasa bersalah. Maka kita harus nampakkan kebencian kepada dia dengan cara apa? Ya kita tidak bergaul dengannya. Kita menghindar darinya. Bahkan kita pun berupaya untuk menyampaikan dengan kata-kata yang keras, menasihati dengan kata-kata yang keras kepada dia agar dia mau meninggalkan perbuatan maksiatnya yang mereka terus lakukan itu. Ya barangkali ini yang bisa kami sampaikan para peserta sekalian terkait tentang adab-adab persatuan dan persaudaraan dan bermuamalah. Ini masih panjang ini. Ya insya Allah kita akan sambung lagi pada pertemuan di pekan depan. Ya demikianlah apa yang bisa kami sampaikan. Intinya marilah kita menjadi orang muslim yang baik akhlak, yang memiliki akhlak yang baik, ya kita bergaul dengan akhlak yang baik, ya agar tercipta persaudaraan, ya tercipta perdamaian, kesatuan di antara kita, dan kita semata-mata mencintai saudara kita karena Allah bukan karena apa-apa. Ya kita bertemu dan berpisah karena Allah, ya kita saling memberi, saling berziarah karena Allah untuk mencari pahala di sisi Allah dan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sebelum saya tutup, kalau ada yang mau bertanya dipersilahkan. Ya, silakan mau bertanya secara langsung atau lewat room chat juga dibolehkan. Baik, kalau tidak ada, mudah-mudahan bisa dipahami apa yang bisa kami sampaikan. Ya, apa yang kami jelaskan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa memperbaiki akhlak kita, menjadi orang-orang yang memiliki akhlak yang baik sebagai amal ibadah kita yang akan memperberat timbangan kita nanti pada hari akhirat kelak. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ini yang kami bisa kami sampaikan. Kami ucapkan sekali lagi jazakumullah khairan katsiran kepada para peserta yang terus bersabar membersamai kami dalam kajian-kajian kami, termasuk dalam kajian Tazkiyatun Nufus pada
pagi menjelang siang. Kami juga ucapkan jazakumullah khairan kepada para donatur yang sudah berpartisipasi sehingga terlaksananya kegiatan kali ini. Semoga Allah memberikan pahala yang begitu besar bagi kita semua. Demikianlah kami undur diri. Kami akhiri dengan baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.